Selamat datang di 46 Movies. Kali ini, saya ingin menampilkan alur cerita dari film berjudul Gold yang rilis tahun 2022. Langsung saja kita menuju alur ceritanya. Get the fuck out of here! Di awal, kita diperlihatkan sebuah kereta api yang melewati daerah sepi. Di dalam kereta, seorang pemuda yang tampak belum mandi bernama Virgil, sedang duduk memakan rotinya. Di depannya, tampak seorang wanita sedang menatapnya sambil menggendong bayinya. Setelah itu, kereta berhenti dan Virgil keluar sambil memberikan rotinya pada wanita itu. Dia kemudian berjalan ke toko terdekat dan bertanya pada penjual, apakah dia melihat seseorang yang menunggunya. Namun, penjual itu tetap menonton TV tanpa menjawab pertanyaannya. Kemudian, Virgil menanyakan letak toilet dan penjual menunjuk ke arah toilet. Beberapa saat kemudian, dia memasuki toilet yang kotor dan dipenuhi lalat. Walaupun tampak menjijikan, Virgil terpaksa menggunakannya. Di saat itu, ada suara seorang pria yang bertanya apakah dia sedang menunggu seseorang untuk mengantarnya ke sebuah tempat. Mendengar hal itu, Virgil menjawab iya dan pria itu pergi. Kemudian saat Virgil mencuci wajahnya, seorang pria mendekat dan memperingatkannya agar tidak membuang air. Di adegan selanjutnya, Virgil terlihat bersama seorang supir bernama Kate, yang mengantarnya ke sebuah tempat. Dalam perjalanan tersebut, Kate menjelaskan pada Virgil mengenai ongkos pengantaran. Virgil tampak terkejut mengetahui mahalnya ongkos, karena dia mengira ongkosnya hanya 30% dari harga yang disebutkan. Kemudian karena Virgil merasakan panas yang sangat menyengat, dia mencoba menyalakan AC, namun Kate menegurnya sambil menjelaskan bila hal itu akan membuat mesin rusak. Setelah beberapa jam perjalanan, ban mobil tersebut pecah dan mereka terpaksa menepi untuk mengganti ban. Saat memperbaiki mobil, mereka melihat dua anjing liar yang saling berkelahi. Melihat hal itu, Kate memisahkan kedua anjing itu dan membunuh anjing yang sudah terluka. Setelah ban sudah diganti, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa jam, mereka kembali berhenti untuk mengisi bahan bakar. Namun karena hari sudah gelap, mereka memutuskan untuk beristirahat dan melanjutkan perjalanan di pagi hari. Saat beristirahat di malam itu, Kate bertanya pada Virgil mengenai alasannya datang ke tempat ini. Virgil menjawab, bila dia ingin bekerja di sebuah tambang emas di daerah ini. Kate yang sudah sering bolak-balik ke sana, mengatakan bila Virgil tidak akan mendapat apapun di sana. Dia juga menambahkan bila satu-satunya hal yang akan didapat di sana, hanyalah kerja keras bagai kuda. Namun, Virgil menjawab bila dia optimis akan berhasil dengan pekerjaan tersebut. Keesokan paginya, Virgil terlihat menyetir mobil itu sementara Kate sedang beristirahat. Beberapa saat kemudian, Virgil mulai merasa panas karena matahari yang sangat terik, dan memutuskan menyalakan AC dengan mode full. Hal tersebut menyebabkan mesin mobil mati. Ketika Kate mengetahuinya, dia memarahi Virgil karena menyalakan AC. Setelah keluar dari mobil, Virgil meminta maaf dan menjauh untuk menenangkan diri. Saat kembali ke mobil, dia melihat beberapa batu. Karena penasaran, dia mendekat dan mengecek salah satu batu itu. Batu itu terlihat seperti emas yang membuat Virgil terkejut dengan temuannya. Dia memanggil Kate dan memintanya untuk melihat batu itu. Kate sampai di sana dan mengeluarkan korek apinya, sambil berkata jika batu ini menghitam saat dibakar, maka bukan emas. Ternyata ketika dia membakar batu itu, warnanya tidak berubah dan Kate memastikan bila benda itu adalah emas. Kemudian mereka menggunakan sekop untuk menggali emas itu dari tanah. Namun, emas itu berukuran sangat besar sehingga mereka tidak mampu mengangkatnya secara manual. Setelah itu, mereka memutuskan untuk menarik emas itu dengan menggunakan tali yang diikatkan ke mobil. Namun, usaha tersebut tetap gagal dan talinya putus. Kemudian di malam hari, Kate pergi mencari kayu untuk membuat api. Dia menjelaskan pada Virgil, bila anjing liar cukup banyak di daerah tersebut dan akan menjauh jikalau api menyala. Mendengar hal itu, Virgil juga ikut mencari kayu bersama-sama. Mereka menyalakan api dan beristirahat sambil membicarakan keberuntungan yang baru mereka dapatkan. Kate terlihat begitu senang, karena berpikir hidup mereka akan segera berubah. Beberapa saat kemudian, Kate mengatakan bila salah satu dari mereka harus pergi ke kota dan membawa ekskavator untuk menggali emas itu.
Dia juga mengatakan bahwa dirinya memiliki kenalan yang bisa meminjamkan mereka sebuah ekskavator dan menyuruh Virgil yang pergi ke kota. Kate beralasan bila Virgil belum terbiasa dengan daerah ini dan kemungkinan akan kesulitan menjaga emas tersebut. Namun, Virgil menolak rencananya. Dia menyarankan Kate yang pergi ke kota dan membawa ekskavator sementara dia menjaga emas tersebut. Dia juga mengatakan bila dia tidak tahu arah ke kota dan tidak memiliki kenalan di sana. Setelah mendengar hal itu, Kate bertanya untuk memastikan apakah Virgil mampu menjaga emas itu, dan Virgil menjawab bila dia adalah orang yang tangguh dan optimis bisa menanganinya. Keesokan paginya, Kate terlihat berangkat menuju kota setelah menurunkan beberapa makanan kaleng, air dan terpal untuk Virgil. Sebelum pergi, dia juga memberikan telepon satelit untuk komunikasi dan pisau lipat untuknya. Kate kemudian mengatakan dirinya akan kembali dalam 5 hari dengan membawa ekskavator. Dia lalu pergi sambil memberitahu Virgil agar tetap menjaga diri. Kemudian, Virgil mengambil terpal dan mengikatnya di sebuah pohon sebagai tempat berteduh. Dia juga mengeluarkan telepon satelit dan mengecek apakah alat itu berfungsi. Setelah itu, dia pergi mengumpulkan kayu bakar untuk malam ini. Ketika dia kembali, dia melihat seekor kalajengking berjalan di sekitar tendanya. Dia menggunakan sebatang kayu dan menjauhkan binatang itu dari tendanya. Setelah malam tiba, Virgil tampak duduk di dekat api dan menyiapkan makanan kalengnya. Saat menikmati makanannya, dia mendengar beberapa anjing liar yang sedang berkelahi di area sekitarnya. Dia pun mengeluarkan pisau lipatnya untuk berjaga-jaga. Keesokan paginya, Virgil bangun dengan wajah pucat dan lelah. Dia kemudian berjalan menjauh dari tenda untuk buang air besar. Namun karena ingin menghemat air, dia akhirnya tidak membersihkan tubuhnya. Sementara itu, teleponnya berdering dan sebelum Virgil mencapai telepon itu, teleponnya berhenti berdering. Virgil yang frustasi berjalan di sekitar sana dan menemukan bangkai pesawat. Dia memutuskan untuk menggunakannya sebagai tempat berteduh. Namun karena emas yang dia jaga tidak terlihat dari sana, dia mengurungkan niatnya. Akan tetapi, dia mengambil beberapa bagian dari pesawat itu guna menambahkan bagian di tendanya. Tak lama kemudian, Virgil yang lelah pun tertidur. Ketika dia bangun, dia mengetahui bila wajahnya gosong karena terpapar sinar matahari. Dia kemudian duduk di samping emas itu dan mulai berbicara dengan dirinya sendiri. Di saat itu, dia mendapat ide untuk mengambil sebagian emas tersebut. Setelah beberapa kali usaha, dia berhasil mendapatkannya. Pada saat yang sama, Kate menelponnya melalui telepon satelit, dan dia segera mengangkatnya. Kate mengatakan bila dirinya membutuhkan waktu tambahan karena mesin mobilnya perlu istirahat. Virgil memberitahu bila dirinya berhasil mengambil sedikit bagian dari emas itu. Kate yang mendengarnya, menyarankan Virgil untuk tetap di samping emas itu selagi Kate sesegera mungkin datang. Pada malam hari, Virgil terlihat duduk di samping emas itu, sementara beberapa anjing liar mendekatinya. Dia menggunakan api untuk mengusir binatang buas tersebut untuk menghindari bahaya. Keesokan paginya, Virgil menuangkan air ke dalam botol dan meminumnya. Pada saat yang sama, dia melihat seekor ular berbisa mendekat ke arahnya. Dia mencoba membunuh binatang itu namun tidak berhasil. Ketika dia berbalik, dia tak sengaja menjatuhkan botol dan menumpahkan banyak air. Kemudian, dia kembali ke tempat bangkai pesawat dan mencoba mengumpulkan beberapa bagian lagi untuk dibawa ke tendanya. Di saat itu, dia melihat seseorang berjalan ke arahnya. Dia masuk ke dalam dan bersembunyi dari orang itu. Beberapa saat kemudian, orang itu sampai di sebelah pesawat dan memanggilnya keluar dari dalam pesawat. Orang itu ternyata adalah seorang wanita yang sedang lewat dan menawarkan minuman untuknya. Namun, Virgil menolak tawaran wanita itu. Dia juga bertanya pada Virgil mengenai alasan tidak menerima bantuannya dan mengapa Virgil ada di sini. Virgil tetap diam dan mengabaikan pertanyaan wanita itu. Kemudian, dia menyerahkan bangkai pesawatnya untuk ditempati wanita itu sambil pergi. Namun wanita itu merasa curiga bila Virgil menyembunyikan sesuatu darinya. Setelah itu, wanita itu terlihat mengejar Virgil dan menanyakan mengenai bagaimana Virgil bisa sampai di sini. Merasa kesal dengan pertanyaan tersebut, Virgil memaki wanita itu dan menyuruhnya agar tidak mempedulikannya dan memaksanya pergi. Pada saat yang sama, wanita itu memperhatikan tenda Virgil dan mulai berjalan ke arahnya. Ketika dia mencoba menghancurkan tendanya dan memintanya untuk pergi, Virgil marah dan memukulnya dengan sekop sampai tak sengaja tewas. Dia kemudian mengambil semua barang yang berguna dari ransel wanita itu dan menguburnya tidak jauh dari tendanya. Tak lama kemudian, sekelompok anjing liar menggali kuburan tersebut dan mulai menariknya.
Virgil menyadarinya dan mengusir binatang tersebut dan kemudian menyeret tubuh wanita itu, lalu membakarnya menggunakan kayu. Saat dia melakukannya, air mata terlihat mengalir dari mata Virgil. Keesokan paginya, Virgil bangun karena suara telepon dan mengangkatnya. Kate memberitahu bila dirinya berhasil mendapatkan ekskavator, namun perlu waktu tambahan karena beban ekskavator memperlambat kecepatannya. Sebelum menutup telepon, Kate meminta Virgil untuk tetap kuat bertahan. Kemudian, Virgil melihat sebuah mobil lain yang sedang melintas. Namun dirinya berusaha bersembunyi agar mobil tersebut tidak menemukan dirinya dan emasnya. Saat dia mencari kayu untuk malam ini, dia melihat badai pasir mendekat ke arahnya. Dia segera menuju tendanya dan mencoba untuk tetap aman. Namun dalam beberapa detik, badai merusak tendanya dan menyebabkan Virgil dalam bahaya. Di saat itu, dia terhantam dahan pohon yang dihempaskan oleh badai pasir. Beberapa saat kemudian, badai itu berhenti dan Virgil bangun dari tumpukan pasir dengan sebatang kayu menancap di perutnya. Bukannya langsung mencabut batang itu, dia malah menuju emasnya untuk memeriksa. Setelah menyapu pasir tersebut, dia menemukan emas itu masih terlihat dan pingsan di sebelahnya. Di adegan selanjutnya, Virgil mencabut batang itu dari perutnya dan mengeluarkan banyak darah. Dia kemudian membuat api dan memanaskan lempengan guna mengobati luka robeknya. Setelah itu, dia terlihat kembali pingsan dan jatuh ke tanah. Ketika dia bangun, Virgil melihat seorang wanita mengarahkan busur panah padanya. Melihat hal itu, Virgil mulai sadar bila wanita itu adalah wanita kemarin yang sudah dia kubur. Wanita itu memberinya air minum dan pergi. Ketika Virgil membuka matanya, dia tidak lagi melihat wanita itu dan berpikir bila dia sedang berhalusinasi. Sementara, telepon satelit berdering dan dia berusaha mengangkatnya. Virgil memberitahu Kate mengenai wanita tadi dan Kate menyarankan agar Virgil segera menyingkirkannya. Setelah telepon berakhir, wanita itu kembali muncul di depannya dan menawarkan bantuan. Namun, Virgil lebih mementingkan emasnya lalu kembali memaki wanita itu untuk pergi. Sebelum pergi, wanita itu bertanya apakah Virgil melihat saudara perempuannya, namun Virgil tidak menjawab. Kemudian, ketika Virgil membuka matanya, dia mengetahui bila dirinya dikelilingi oleh api dan anjing liar. Dia segera menghubungi Kate untuk menanyakan keberadaannya. Kate menjawab bila dia sudah dekat dan sebentar lagi akan sampai. Sambil menangis, Virgil memohon agar Kate cepat datang dan dirinya terlihat akan segera diserang oleh banyak anjing liar. Di sini terungkap, bila Kate ternyata berada di sebuah bukit yang tidak jauh dari Virgil sambil mengawasi dengan menggunakan teropong. Dia menunggu dan hanya diam saat binatang buas itu menyerang Virgil. Beberapa waktu kemudian, Virgil terlihat sedang dimangsa oleh binatang buas itu, sementara Kate masih mempedulikan emasnya. Setelah itu, Kate sampai di sana dengan mobilnya yang sudah membawa ekskavator. Dia melihat ke arah Virgil dan kembali ke mobilnya untuk mengambil sesuatu. Saat dia balik badan, Kate tertembak di dada oleh panah yang tidak diketahui asalnya dan jatuh. Kate mencoba mencari tahu pelaku penembakan tersebut, namun sial dirinya tewas tanpa membawa apapun ke akhirat dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, klik subscribe untuk video menarik lainnya dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.